Baik, halo teman-teman semua. Ya, lanjut ya. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi polar dan polar plot. Oke. Sebelum ke materi polar plot, ada baiknya saya mungkin menjelaskan ulang ya mengenai fungsi polar. Sebelum mengenal fungsi polar, kita kenal dulu mengenai koordinat polar yang ya seperti yang sudah kita ketahui ya, yang banyak kita kenal bahwa biasanya koordinat yang kita pakai itu adalah koordinat kartesius ya. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Kalau koordinat kartesius itu kan bentuknya adalah x, y ya. X, y artinya dia memetakan dari titik x, sumbu x yang horizontal dengan sumbu y yang vertikal. Sedangkan koordinat polar ini dia memiliki titiknya itu berbentuk r, theta. Nah, seperti itu ya. Jadi dia nanti kalau kartesius kan kotak-kotak ya koordinatnya. Kalau polar ini berupa lingkaran-lingkaran seperti itu. Jadi mewakili jari-jarinya atau singkatnya jarak dari suatu titik ke titik 0,0 O ya. Dan lalu sudut yang terbentuk antara garis yang menghubungkan titik tersebut dengan 0,0 dan juga garis katakanlah sumbu X atau horizontal ya. Oke, semoga bisa dimengerti. Nah, bagaimana dengan konversi dari koordinat kartesius ke koordinat polar? Misalkan kita punya koordinat kartesius misalkan berapa ya nih? 3,4 lah ya. 3,4. Nah, kalau di dalam polar, maka kita bisa ubah menjadi untuk R-nya itu adalah R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat karena dia merupakan jari-jari ya. Jadi misalkan di sini kita punya 3,4 berarti nilai R-nya itu adalah berupa nah ya 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Oke, langsung aja ya 5 udah. Jadi R sama dengan 5 sedangkan tetanya itu adalah berupa arcus tangen atau ya arctan lah ya dari Y per X. Nah, harap perhatikan tanda dari Y dan X nya ini ya karena itu akan mempengaruhi ke nilai tetanya khususnya di kuadran berapa gitu. Nah, arctan dari 4/3. Sekarang kita cari aja ya arctan dari 4/3 berapa, kita pakai fungsi n ya. Nah, jadi 0,99927 ya 927,295. Nah, jadi titik 3,4 di kartesius ini kalau kita konversi menuju koordinat polar maka dia berada di titik 5,0,5,0,927,295 ya, seperti itulah ya. Sebaliknya misalnya kita punya misalkan kita punya koordinat polar sekarang. Polar ya. Dia dari titik misalkan lah 3 pi lah ya. Oke. Nah, jangan pi deh. Misalkan pi per 4. Nah, maka untuk mencari X-nya itu X sama dengan R cos theta. Ya. Di sini kita punya R-nya 3, sedangkan tetanya itu pi per 4. Jadi 3 cos pi per 4 ya. Itu sama dengan berapa? 3 akar 2/2 ya. Sedangkan Y-nya itu adalah R sin theta. Nah, itu sama dengan
3 sin pi per 4 itu sama dengan ya sama ya 3 akar 2 per 2. Nah, jadi itu kalau kita punya titik 3, pi per 4 di sini, maka titik x dalam kita konversi menjadi koordinat kartesius berada di titik 3 akar 2 per 2, 3 akar 2 per 2 gitu ya teman-teman. Semoga bisa dimengerti penjelasannya. Oke, cukup banyak yang diterjemahkan ternyata. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi polar. Fungsi polar itu adalah fungsi dengan inputnya berupa sudut ya, atau theta lah misalkan. Jadi misalkan kita punya f theta. Nah, ini sama dengan theta. Nah, misalkan kalian mau menampilkan theta itu pakai ini ya. Escape lalu th. Ini kan langsung kelihatan sih, kan ya. Lalu pencet escape lagi. Udah, gitu kan. Misalkan dulu kita punya fungsi f theta sama dengan theta seperti ini. Kalau kita run dulu terlebih dahulu, ya gitu ya. Nah, jangan lupa pakai ini. Nah, lalu langsung saja kita pakai kita akan memvisualisasikan fungsi f theta sama dengan theta ini ke dalam polar plot. Jadi silakan pakai fungsi polar plot dengan masukannya berupa nama fungsinya itu ya, f theta dan theta. Nah, terus masukin intervalnya berapa, dari misalkan 0 sampai 10 pi ya. Oke, ya gitulah ya. Sintaksnya itu gitu aja untuk Wolfram. Nah, jadinya dia bakal seperti ini. Ini spiral, ada namanya sih ya, tapi saya lupa nama khususnya untuk spiral ini. Oke, ya mirip obat nyamuk lah. Kita namakan saja spiral obat nyamuk. Oke, lanjut mungkin yang cukup populer di kalangan mahasiswa kalkulus ya, ada namanya itu limason, kardioida, dan mawar. Sekarang kita ke mawar dulu ya. Mawar. Nah, dia berbentuk a cos salah maaf, theta ya. A cos b theta atau a sin beta gitu ya. Kalau kita run ini dan lalu kita masukkan ke dalam polar plot, masukkan g theta, lalu katakan misal dari 0 sampai 2 pi. Kalau kita run ini, dia bakal menghasilkan ya plot seperti ini ya. Kalau kita cosnya kita ganti sin, dia bakal jadi gimana? Ya seperti itu, hampir mirip lah ya. Ini dia punya daun ya katakanlah, atau helaian bunga karena namanya mawar. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau yang pengali tetanya ini genap, maka dia bakal menghasilkan 2 kali nilainya itu. Misalkan ini kan 2 ya, dia bakal menghasilkan 4 helai bunga, 4 helai daun atau bunga ya. Misalkan dia ganjil, maka dia bakal menghasilkan 3, yaitu nilainya sendiri ya. Jadi kalau ganjil dia tetap, kalau dia genap dia bakal menghasilkan 2 kalinya itu. Misalkan 4, maka bakal jadinya 8 helai daun seperti ini. Ya gitu, semoga bisa dimengerti ya. Oh ya, dan juga kalau kalian mau menambahkan plot style bisa ya. Plot style misalkan warna merah gitu. Nah, bisa. Atau mau menambahkan ketebalan dan sebagainya, silahkan kalian tambahkan sendiri sesuai dengan yang udah dipelajarin dulu ya. Sekarang itu mawar kita namain dulu mungkin biar nggak lupa ya. Mawar. Grafik mawar. Terus sekarang kita akan menampilkan grafik dari limason dan kardioida. Nah, limason ini berbentuk ya cukup populer juga ya. Kalau mau memakai T nggak apa ya teman-teman, nggak perlu theta sebenarnya. HT sama dengan 3 plus 3 plus 2 sin theta misalkan ya, di sin T. Lalu kita masukkan dalam polar plot. Di sini HT, ambil T itu dari 0 sampai 2 pi. Nah, bentuknya ya seperti ini ya.
seperti ada lekukan sedikit, tergantung dengan berapa koefisien dari sin dan juga konstanta ini ya. Misalkan kalau kita ganti 4, maka dia bakal seperti itu. Nah, kan melebihi ya. Lalu ini namanya limason kalau bentuk umumnya seperti ini. Nah, ada bentuk khusus di mana konstanta yang di sini itu sama dengan koefisien dari sin ini. Misalkan di sini 3, kita ganti ini jadi 3 ya. Nah, dia bentuknya seperti ini. Maka lancip di sini di titik 0,0 ini, dan dia namanya adalah kardioida. Jadi kesimpulannya kardioida itu adalah bentuk khusus dari limason. Oke. Jadi itu yang cukup sering dibahas ya di buku kalkulus. Nah, sekarang bonus ya. Bonus. Ini saya dapatnya di Wolfram Documentation. Ya, cukup bagus kelihatannya. Misalkan katakanlah P ya. P theta. T aja lah. PT fungsi ini adalah XP cos T. Di pangkat cos T teman-teman sama aja, itu 2 dikurang 2 cos 4T tambah sin T per 12 pangkat 7 ya. Lalu kita masukkan dalam polar plot. Sini PT, lalu kita atur T nya itu dari 0 sampai 20 pi ya, dan plot style kita kasih kita bikinnya jadi tebal ya, thickness. Dan yang terakhir color function kita ganti jadi rainbow di sini ya. Oke. Kalau kita run di sini, maka hasilnya berupa ya seperti berikut. Ya, enak ya lihat ya. Katakanlah grafik kupu-kupu lah gitu. Oke, jadi itu teman-teman mengenai pembahasan dari fungsi polar, koordinat polar, dan juga polar plot di sini. Ya, jadi intinya polar plot itu memvisualisasikan fungsi polar yang dia memang inputnya hanya berupa theta ya. Gitu ya. Semoga pembahasannya bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan atau saran ataupun kritik, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.